Salam maju bersama, maju desanya, maju Indonesia. Bersama lagi dengan channel Kawan Desa. Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat semuanya. Video sebelumnya kita membahas tentang rencana kegiatan desa atau RKP. Nah, setelah RKP desa ditetapkan, maka dilanjutkan proses penyusunan APB desa. Pada kesempatan sebelumnya kita telah menyusun RKP yang sebagaimana kita lihat laporan rencana kegiatan desa yang kita susun pada video sebelumnya untuk penganggaran tahun yang pertama. Nah, rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKP dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Nah, ini nantinya akan dijadikan pedoman dalam proses penganggaran APB desa. Di sini ada beberapa kegiatan dari bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan, dan bidang pembinaan kemasyarakatan, serta bidang penanggulangan bencana. Oke. Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan. Di sini ada program dan kegiatannya. Ini programnya dari kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Proses penyusunan APB desa dimulai dengan urutan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah pelaksanaan kegiatan penyampaian usulan anggaran kegiatan. Yang pertama, pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasarkan RKP desa yang telah ditetapkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita berada dalam tahapan menginput data usulan kegiatan ke dalam aplikasi Siskudes dalam proses penyusunan APB desa tahun 2021. Ada beberapa tips yang menarik dalam tahapan ini, disimak sampai akhir ya, dan agar nggak ada yang kelewatan. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe untuk berlangganan dan tekan tombol loncengnya untuk notifikasi update video Kawan Desa Channel. Share juga video ini untuk berbagi informasi. Untuk itu, kita mulai dalam penginputan kegiatan dalam penyusunan APB desa. Yuk kita mulai. Pertama, dalam kegiatan penganggaran APB desa, dalam kegiatan penganggaran APB desa tahun 2021, kita masuk dari data entry penganggaran, kemudian isian data anggaran, data entry penganggaran, isian data anggaran. Nah, kita pilih di sini, nampak masuk ke perencanaan dan penganggaran. Kita masuk ke perencanaan keuangan desa dengan memasukkan input kegiatan. Ini sebagai contoh dari Desa Meranti. Oke, kita pilih kegiatan. Ini di sini awal ya, karena kita masih pertama. Berarti ini kegiatan perencanaan murni, belum untuk yang perubahan. Kita pilih kegiatan. Nah, kemudian kita tambahkan bidangnya. Kita pilih anggaran desa, kita simpan. Nah, kita masukkan semua bidang. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya kita tidak ada fokus ke bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa, pada tahun 2021 salah satu fokusnya masih penanggulangan bencana COVID-19 ya. Selanjutnya kita masukkan subbidang dengan cara double klik di nama bidang ini. Nantinya kita akan membahas satu contoh untuk satu sub dari bidang, subbidang, kegiatan sampai paket kegiatan kita inputkan salah satu bidangnya nanti sampai dengan selesai. Oke, kita masukkan ke penyelenggara pemerintahan desa. Di sini kita double klik di nama bidang atau uraian bidangnya, double klik. Kita tambahkan, kita pilih ini dari titik 3. Dari titik 3 ini adalah referensi atau parameter dari parameter sebidang yang ada di Siskudes 2000, yang ada di Siskudes. Saya pilih
bidangnya untuk penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan, dan operasional pemerintah desa. Di sini berarti kegiatannya jadi satu dari siltap, tunjangan, dan operasional. Oke, kita pilih, kita simpan, kita masuk ke kegiatan. Nah, di kegiatan ini berarti kemungkinan nantinya akan ada 3 kegiatan, tidaknya ada siltap, tunjangan, dan operasional pemerintah desa. Kita pilih, kita double klik ya di nama sebidangnya, masuk ke kegiatan. Nah, di sini di kegiatan ini belum ada sebutannya, kita tambahkan dulu. Nah, di sini ada 2 alternatif, yaitu yang titik 3 dengan yang RKP. Kalau untuk yang titik 3 ini adalah referensi dari parameter kegiatan yang ada di Siskudes sesuai dengan Permendagri. Sedangkan kalau yang RKP ini adalah sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah kita masukkan di RPJMD sebelumnya. Bedanya di sini adalah kalau kita tidak menginput RKP atau di perencanaan kita menggunakan, berarti kita di sini nggak akan muncul tombol RKP-nya. Siskudes ini bisa digunakan untuk tahunan atau parsial. Antara perencanaan yang 5 tahunan RPJMD tidak ada kewajiban mengikat untuk dimasukkan, karena di Siskudes antara rencana RPJMD itu tidak ada kewajiban mengikat dengan penganggaran di tahunannya. Karena kemarin kita sudah menyusun, nah di sini kita ada lebih kemudahan. Kita tinggal pilih kegiatan-kegiatan di sini, nanti akan masuk beberapa rincian-rincian yang masih ada di RKP atau di RPJMD kita susun kemarin. Oke, kita pilih dari RKP. Ini kalau dari referensi kita nanti akan muncul cuma kegiatan-kegiatan ini aja. Nah, dari kegiatan ini nantinya rincian yang lain tidak ada karena kemarin tidak ada isian sebelumnya. Nah, hal itu bisa dilakukan jika misal pelaksanaan Siskudes-nya cuma tahunan dan tidak berkesinambungan. Jadinya orang yang menggunakannya cuma buat perencanaan, penata usahaan, dan pelaporan aja. Perencanaan ini pun perencanaan yang di tahap penganggaran ya, penata usahaan dan pelaporan. Kalau perencanaannya nggak dipakai. Kita pilih dari RKP. Untuk di sini yang kita kemarin sudah masukkan ada 3 kegiatan. Kita masukkan salah satu saja ya. Ini untuk kepala desa. Kita pilih. Nah, kalau kita menggunakan RKP akan masuk semuanya. Nah, di sini masih ada, kita masih bisa mengubah pagunya. Pagu ini bisa saja berubah karena adanya perubahan alokasi dana desa atau perubahan pendapatan yang ada di desa. Nah, di sini masih ada diperbolehkan merubah pagunya sesuai dengan kondisi yang ada. Bisa saja pendapatannya meningkat, jadi di sini bisa meningkat juga tunjangan kepala desanya sesuai dengan perbubnya. Oke, selanjutnya yang bisa dirubah lagi juga ini untuk nama pelaksananya. Kita masih bisa memilih, bisa saja di tahapan pas RPJM desa, di sana perangkat desanya sudah tidak aktif lagi, atau mungkin udah bisa kurang, atau mungkin bisa dialihkan sesuai dengan ketetapan dari kepala desanya. Oke, sebagai pelaksana kegiatan. Untuk ini Pak Ruslan Bahwa ya, sebagai kawal pemerintahan, sebagai PPKD-nya. Juga di sini ada yang bisa berubah juga keluarannya, karena sesuai dengan input anggaran dengan keluarannya menunjukkan kinerja, indikasi kinerja. Misal di sini ada 12 OP. Ini untuk kegiatan, karena ini untuk pembayaran tunjangan, penghasilan dan tunjangan kepala desa, berarti 12 OP karena kepala desa cuma satu ya. Kalau misal nanti untuk perangkat, berarti volume keluarannya ini dikalikan jumlah perangkatnya. Oke, kita simpan. Nah, di sini selanjutnya untuk
masukkan paket kegiatannya, kita double klik di nama kegiatan, double klik, nah kita tambahkan nama kegiatannya. Tadi kan di sini ada kegiatan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, berarti ada dua paket kegiatan, satu untuk penghasilan tetap dan satu lagi untuk tunjangan kepala desa. Kenapa kita bedakan atau kita pisahkan di sini? Nantinya bisa saja pas pembayarannya bisa terpisah, soalnya kadang ada kabupaten atau bayarannya ini kita pisah karena nanti pas kabupaten ada yang tidak bisa langsung membayarkan secara utuh, bisa saja untuk pesiltapnya dulu baru dibayarkan tunjangannya, agar nantinya mudah dalam penata usahaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desanya. Maka kita pisahkan untuk dua kegiatan ini, kita tambahkan untuk paket kegiatannya, kita tambah satu ini untuk hasil nilainya berapa, 3 juta per bulan ya, berarti 36 juta berdananya untuk kegiatan ini. ADD, alokasi dana desa. Pola kegiatannya swakelola. Sifat kegiatannya kita pilih untuk non fisik lainnya ya, karena di sini kan untuk fisik pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pengadaan, pemeliharaan, non fisik pelatihan, bimtek, pengenalan, yang ada tinggal untuk non fisik lainnya, oke. Kemudian target output ada 12. Kemudian di sini lokasi kegiatan desa Maranti, uraian output di sini penghasilan siltapnya OP, ini kan ada dua untuk pinjaman dan penghasilannya. Untuk sama-sama OP orang per bulan, kita pilih ini untuk penghasilan tetap kepala desa. Oke, data isi kita simpan. Kemudian kita tambahkan lagi untuk paket kegiatan yang tunjangannya, kita tambah kedua, kita simpan. Nah, begini untuk ini contoh untuk kita memasukkan kegiatan ya. Itu tadi contoh untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Selanjutnya, tadi merupakan contoh dari satu kegiatan yang bisa diimplementasikan pada kegiatan-kegiatan yang ada di bidang-bidang lain. Oke. Kalau kita menemukan peringatan seperti ini, karena kita sudah menginput yang kegiatan yang berasal dari RKP, namun kita mau mengubahnya, sebab dalam aturannya itu kalau kita input ambil dari RKP, maka kita hanya diperbolehkan mengubah sebelum disimpan. Jadi solusinya adalah kita harus menghapus dulu kegiatan yang kita inputkan tadi dan mengisi ulang atau mengubahnya.
kita lihat hasilnya yang kita masukkan tadi. Maaf, di laporan penganggaran belum bisa karena kita baru di sini rencana kegiatan aja, anggarannya belum kita masukkan. Oke kawan-kawan, itu tadi penginputan data usulan kegiatan dalam aplikasi Sibudes versi 203 dalam proses penyusunan anggaran pendapatan belanja desa tahun 2021. Jangan lupa subscribe, like, share untuk menambah semangat pengembangan desa channel ini. Dan bila ada komentar maupun pertanyaan atau materi yang ingin dibahas, bisa coret-coret di komen video ini atau di kolom diskusi ya. Nanti akan kita bahas bersama. Salam maju bersama kawan desa channel.